Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 kelas A. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang rekursif, palindrom, dan brute force. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Iskandar Zulkarnain dengan NIM 2324 10 10 10 87. Perkenalkan, nama saya Effendi Bima Alifukon dengan NIM 2324 10 10 49. Perkenalkan, nama saya Yayang Junian Anggriawan dengan NIM 2324 10 10 10 94. Pada slide pembahasan ini, saya akan membahas bagian-bagian yang akan kami bahas di sini. Bagian pertama, ada hasil dan analisis rekursif dan palindrom. Di bagian kedua, ada kesimpulan rekursif dan palindrom. Di bagian ketiga, ada tugas mandiri rekursif dan palindrom. Di bagian keempat, ada hasil dan analisis brute force. Di bagian kelima, ada kesimpulan brute force. Dan di bagian keenam, ada tugas mandiri brute force. Selanjutnya, definisi. Definisi rekursif. Rekursif adalah metode di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri secara langsung atau tidak langsung untuk menyelesaikan masalah. Ini memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, yang serupa dengan masalah asli, sehingga lebih mudah untuk dipecahkan. Selanjutnya, definisi dari palindrom. Palindrom adalah sebuah string, kata, frasa, angka, atau susunan karakter lain yang dibaca sama dari depan maupun belakang. Misalnya kata kodok atau radar dalam bahasa Indonesia dan level atau civic dalam bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri dari rekursif sendiri memiliki kasus dasar atau base case, lalu memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Selanjutnya memiliki dua kasus, kasus induksi untuk mereduksi masalah dan kasus dasar untuk menghentikan rekursi. Lalu ciri-ciri dari palindrom. Ciri-ciri dari palindrom sendiri adalah memiliki kata, frasa, angka, atau urutan karakter lainnya yang sama jika dibaca dari depan maupun dari belakang. Lalu tanpa memperdulikan spasi atau tanda baca di dalamnya. Yang selanjutnya adalah bagian 1, hasil dan analis data rekursif atau palindrom. Hasil dan analis di percobaan pertama ini ada pertanyaan pertama, buatlah pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi kali 4 kali 5. Yang kedua, jelaskan tahapan eksekusi kali 4 kali 5. Di percobaan pertama ini, saya membuat dev yang berisikan X dan Y. Sebuah fungsi perkalian didefinisikan dengan dua parameter X dan Y. Fungsi ini bertujuan untuk melakukan perkalian antara dua bilangan menggunakan rekursi. Di dalam fungsi perkalian, dilakukan pengecekan apakah salah satu bilangan X atau Y memiliki nilai 0. Jika salah satu bilangan tersebut adalah 0, maka hasil perkaliannya akan menjadi 0. Jika salah satu bilangan tersebut adalah 0, maka perkaliannya menjadi 0. Jika kedua bilangan X dan Y tidak sama dengan 0, maka fungsi akan melakukan rekursi dengan mengurangkan nilai X sebanyak 1 dalam setiap pemanggilan rekursif, sementara nilai Y-nya tetap. Pada setiap iterasi rekursif, nilai Y akan ditambahkan ke hasil panggilan rekursif sebelumnya. Lalu, panggilan fungsi perkalian 4 kali 5 akan dilakukan, di mana X adalah 4 dan Y adalah 5. Hasil dari panggilan fungsi perkalian 4,5 akan disimpan dalam variabel hasil.
Pesan hasil perkalian dari 4 dan 5 akan dicetak dan diikuti oleh nilai hasil yang berisi hasil dari perkalian 4 dan 5. Dengan demikian, kode tersebut bertujuan untuk menghitung hasil perkalian antara dua bilangan menggunakan rekursi. Selanjutnya ada pohon rekursi. Dari pohon rekursi pertama ada perkalian 4,5. Seperti tadi, perkalian yang Y-nya dikurangi 1, maka perkalian menjadi 4,4 dan X-nya jadi 4 tambah perkalian 4,4. Selanjutnya, 4 yang tadi dikurangi 1 menjadi 3, lalu 4 tambah 4 ditambah perkalian 4 kali 3. Selanjutnya, menjadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah perkalian 4 kali 2. Selanjutnya, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah perkalian 4 kali 1. Dan yang terakhir, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan tambah perkalian 4 kali 0. Selanjutnya ada hasil dan analis dari percobaan 2. Pertanyaannya, buat pohon rekursif untuk menggambarkan Fibonacci 4. Yang kedua, jelaskan tahapan eksekusi Fibonacci 4. Sebuah fungsi Fibonacci didefinisikan dengan satu parameter X. Fungsi ini bertujuan untuk menghitung nilai dari deret Fibonacci untuk bilangan bulat non-negatif X. Di dalam fungsi Fibonacci, dilakukan pengecekan apakah nilai X sama dengan 0. Jika iya, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 karena nilai Fibonacci dari 0 adalah 0. Jika nilai X tidak sama dengan 0, dilakukan pengecekan apakah nilai X sama dengan 1. Jika iya, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 karena nilai Fibonacci dari 1 adalah 1. Jika nilai X tidak sama dengan 0 atau 1, maka fungsi akan melakukan rekursi untuk menghitung nilai Fibonacci dari X-1 dan X-2 dan mengembalikan jumlah kedua nilai tersebut. Lalu panggilan fungsi Fibonacci 4 dilakukan, di mana X adalah 4. Hasil dari panggilan fungsi Fibonacci 4 akan disimpan dalam variabel hasil. Pesan nilai Fibonacci dari 4 akan dicetak, diikuti oleh hasil yang berisi nilai Fibonacci dari 4. Dengan demikian, kode tersebut bertujuan untuk menghitung nilai dari deret Fibonacci untuk suatu bilangan bulat non-negatif menggunakan rekursi. Untuk pohon rekursifnya sendiri, Fibonacci 4 dipecah menjadi Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Lalu Fibonacci 3 dipecah lagi menjadi 2, menjadi Fibonacci 2 dan Fibonacci 1. Lalu Fibonacci 1 dipecah menjadi Fibonacci 1 dan Fibonacci 1 dipecah menjadi 1 yang memiliki hasil 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi Fibonacci dari 4 adalah 3. Selanjutnya akan masuk ke bagian 2, yaitu kesimpulan rekursif atau palindrom. Kesimpulannya, dari percobaan dan hasil analis kami didapatkan kesimpulan bahwa fungsi rekursif memungkinkan penulisan kode yang lebih efisien dan ringkas, seringkali lebih mudah dipahami daripada pendekatan iteratif. Namun, penggunaan memori yang lebih besar dan potensi untuk terjadi stack overflow jika tidak ada kondisi berhenti yang jelas. Sedangkan dalam deret Fibonacci memungkinkan kita untuk menghitung elemen deret dengan mendefinisikan setiap bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Artinya, fungsi rekursif ini memberikan solusi yang elegan dan langsung ke definisi matematis dari deret Fibonacci. Namun bisa menjadi tidak efisien karena menghitung ulang nilai yang sama berulang kali. Bagian 3, yaitu tugas mandiri rekursif dan palindrom. Tugas pertama, buat algoritma untuk mengecek apakah list berisi n bilangan merupakan palindrom. Ini lakukan pengecekan apakah bilangan 1 dan bilangan n sama. Jika berbeda, maka bukan palindrom. Jika sama, lanjutkan pengecekan untuk bilangan kedua sampai dengan n-2 dengan cara yang sama secara rekursif.
Soal 1. Periksalah apakah pencarian ini bisa diselesaikan secara rekursif. Memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menjadi base case? Jawabannya, ya bisa. Pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif. Base case didapat ketika indeks mencapai panjang string. Recursive case didapat ketika karakter pertama sama dengan karakter terakhir. Soal yang kedua, desain dan implementasikan palindrom list untuk mengecek apakah list merupakan palindrom. Dua pernyataan print digunakan untuk mencetak judul atau header, cek angka palindrom, dan garis pemisah. Sebuah fungsi bernama isPalindrom didefinisikan dengan satu parameter list, yang merupakan sebuah list. Di dalam fungsi isPalindrom, dilakukan pengecekan apakah panjang list is kurang dari atau sama dengan 1. Jika iya, maka list tersebut dianggap sebagai palindrom, dan fungsi akan mengembalikan string palindrom. Jika panjang list is lebih dari 1, dilakukan pengecekan apakah elemen pertama is indeks 0 sama dengan elemen terakhir is indeks min 1 dari list tersebut. Jika ya, maka fungsi akan melakukan rekursi dengan memanggil is palindrom pada bagian list dari indeks kedua hingga indeks sebelum terakhir. Jika elemen pertama tidak sama dengan elemen terakhir, maka list tersebut bukan palindrom, dan fungsi akan mengembalikan string bukan palindrom. Sebuah list is dengan elemen 1, 2, 3, 4, 2, 1 ditentukan. Fungsi isPalindrom dipanggil dengan parameter is, dan hasilnya disimpan dalam variabel hasil. Pesan yang berisi list is beserta hasil dari pengecekan apakah list tersebut palindrom atau tidak dicetak. Dengan demikian, kode tersebut bertujuan untuk memeriksa apakah sebuah list merupakan palindrom atau bukan menggunakan rekursi. Lalu ada pohon rekursif. Buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Dari list tersebut, list indeks 0-nya adalah 1, dan list dari min 1 adalah 1. Karena hasilnya true, dilanjutkan ke list indeks pertama, yang list indeks pertama adalah 2, dan list min 2 adalah 2. Hasilnya true, dilanjutkan ke list indeks kedua, yang hasilnya 3, dan list min 3 hasilnya 4, karena false, jadi list bukanlah sebuah palindrom. Lalu jelaskan tahapan eksekusi palindrom dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Fungsi isPalindrom akan mengecek apakah sebuah list merupakan palindrom atau tidak dengan cara rekursif. Berikut adalah tahapan eksekusinya untuk list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Fungsi dipanggil dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Karena panjang list lebih dari 1, fungsi akan memeriksa elemen pertama dan terakhir 1 dan 1. Karena keduanya sama, fungsi isPalindrom dipanggil lagi dengan list yang dikecilkan menjadi 2, 3, 4, 2. Sekarang fungsi dipanggil dengan list yang baru 2, 3, 4, 2. Elemen pertama dan terakhir list 2 dan 2. Yang sama, maka fungsi dipanggil lagi dengan list 3,4. Fungsi dipanggil dengan list yang baru 3,4. Elemen pertama dan terakhir 3 dan 4 tidak sama, maka fungsi langsung mengembalikan bukan palindrom. Lalu ada tugas kedua. Buat algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Lakukan perbandingan bilangan terbesar list 1 sampai dengan n-1 dengan list indeks n untuk mendapat bilangan terbesar dari list 1-1 dengan lakukan dengan cara yang sama secara rekursif. Soal 1, periksalah apakah pencarian ini bisa diselesaikan secara rekursif.
yaitu memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case? Jawabannya ya, pencarian ini dapat diselesaikan secara rekursif dengan memenuhi 3 syarat utama dari rekursif, yaitu memiliki base case, recursive case, dan kemampuan untuk mengarah ke base case dengan melakukan rekursi berulang kali. Lalu desain dan implementasikan cari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar list. Sebuah list is dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 1 dideklarasikan. Sebuah fungsi bernama cari yang terbesar didefinisikan dengan 4 parameter. Is list yang akan dicari, A. Jumlah elemen yang akan diproses, B. Nilai terbesar yang ditemukan, dan C. Indeks untuk iterasi dalam list. Di dalam fungsi cari yang terbesar, dilakukan pengecekan apakah A. Jumlah elemen yang akan diproses sama dengan 0. Jika iya, itu berarti semua elemen telah diproses, dan fungsi akan mengembalikan string yang menyatakan nilai terbesar yang ditemukan. Jika A tidak sama dengan 0, maka dilakukan pengecekan apakah elemen pada indeks C dari list is lebih besar dari nilai B, nilai terbesar yang ditemukan. Jika iya, maka nilai B akan diperbarui menjadi nilai elemen tersebut, dan fungsi akan melakukan rekursi dengan mengurangi nilai A sebesar 1, meningkatkan nilai C sebesar 1, dan menggunakan nilai terbaru dari B. Jika elemen pada indeks C tidak lebih besar dari B, maka fungsi akan melakukan rekursi dengan mengurangi nilai A sebesar 1 dan meningkatkan nilai C sebesar 1, tanpa mengubah dari nilai B. Panggilan fungsi cari yang terbesar dilakukan dengan argumen is list dan len is, jumlah elemen dalam list tersebut. Hasilnya dicetak. Dengan demikian, kode tersebut bertujuan untuk mencari nilai terbesar dalam sebuah list menggunakan rekursi. Yang ketiga, buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi cari yang terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Pada list 0, indeks lebih besar dari B. List 0, B sama dengan 1. Lalu pada list indeks 1 adalah 2 lebih besar dari B. List indeks 1, B karena lebih besar dari sebelumnya, maka B tercetak sebagai nilai B yang baru. B adalah 2. Lalu pada list indeks kedua lebih besar dari B. List indeks 2 sama dengan 3, maka hasil yang baru adalah 3. Pada list indeks ketiga adalah 4. Yang mana lebih besar dari 3, maka hasil yang muncul adalah 4. Pada list indeks keempat, yang lebih besar dari 3, maka hasil yang terbaru B sama dengan 5. Pada list indeks kelima, tidak lebih besar dari list indeks yang keempat, jadi tidak ada hasil yang baru, maka 5 adalah angka yang terbesar. Penjelasan. Jelaskan tahapan eksekusi cari yang terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Fungsi dipanggil pertama kali dengan argumen is yang berisi list dan A yang merupakan panjang dari list, yaitu 6. Karena A tidak sama dengan 0, fungsi memeriksa apakah elemen pertama list 1 lebih besar dari B 0. Karena lebih besar, B menjadi 1. Fungsi dipanggil kembali dengan A dikurangi 1 menjadi 5, B tetap 1, dan C bertambah 1 menjadi 1. Langkah 2 dan 3 diulangi, dengan B terus diperbarui menjadi nilai terbesar yang ditemukan hingga saat itu. Ketika A menjadi 0, artinya semua elemen telah diperiksa. Fungsi mengembalikan string bilangan terbesar adalah diikuti dengan nilai B yang terbesar ditemukan, yaitu 5. Hasil akhir dari eksekusi fungsi ini adalah dengan output bilangan terbesar adalah 5.
Bagian 4, hasil dan analis data brute force. Definisi dari brute force. Brute force dalam pemrograman Python adalah pendekatan di mana kita mencoba semua kemungkinan solusi secara berurutan untuk menemukan jawaban yang benar. Ini adalah pendekatan langsung di mana kita tidak menggunakan algoritma atau heuristik khusus, melainkan mencoba setiap kemungkinan dengan cara yang sistematis. Meskipun sederhana dan mudah dipahami, pendekatan brute force dapat menjadi lambat dan tidak efisien untuk masalah yang kompleks atau memiliki ruang solusi yang besar. Ciri-ciri dari brute force. Ciri-cirinya memiliki pencarian yang lengkap karena menguji semua kemungkinan solusi tanpa pengecualian. Lalu ada efisiensi rendah, memerlukan waktu yang lama dan sumber daya komputasi yang besar. Lalu universal karena dapat diterapkan pada berbagai masalah pemrograman. Lalu ada deterministik, hasil yang konsisten karena tidak ada elemen keacakan. Lalu ada implementasi mudah. Kode brute force biasanya mudah ditulis dan dipahami. Melanjutkan penjelasannya Mas Yayang, kita masuk ke hasil dan analisis. Pada percobaan pertama ini ada soal, yaitu satu, terdapat list terurut bil yang terdiri 3, 5, 12, 15, 21, 24, 36. Carilah indeks bilangan 21 di list. Soalnya A, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? B, menggunakan program D untuk mencari posisi 21 di list. Dan eh, dan berapakah literasi yang dibutuhkan sampai nilai 21 ketemu? Oke, pada soal pertama, A, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Jawabannya ya, untuk mengurangi jumlah iterasi dalam mencari nilai terbesar dalam list, kita bisa menggunakan pendekatan pembagian dan penaklukan atau yang biasa disebut divide and conquer. Cara ini mirip dengan konsep pencarian biner, di mana kita membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk kemudian menyelesaikannya secara terpisah. Oke, kita masuk ke source code-nya. Eh, Pencarian iteratif, ini versi iteratifnya. Di sini ada def pencarian iteratif. Ada dua parameter, yaitu list yang ada di sini 3 sampai 36 itu, dan ada target yang akan kita cari. Untuk ini variabel kiri ini dengan nilai 0 menunjukkan indeks paling kiri dari list. Sedangkan kanan ini dengan nilai len list min 1 yang menunjukkan indeks paling kanan dari list. Ini ada looping while kiri kurang dari sama dengan kanan, yang artinya looping ini berjalan selama kiri kurang dari sama dengan kanan atau sama dengan kanan. Lanjut, line 5, tengah sama dengan kiri plus kanan dibagi 2. Fungsinya ini adalah untuk mencari nilai tengah dari list ini. Kita bagi 2 akan dapat nilai tengahnya. Jika nilai tengah sama dengan target, kita akan di return tengah. Jika nilai tengah kurang dari target, dia pasti mencari di sebelah kanannya. Kiri sama dengan tengah plus 1. Else, jika lebih dari target, dia akan mencari di sebelah kiri nilai tengah. Return min 1 artinya yaitu eh, target jika target tidak ditemukan setelah loop while, selesai fungsi akan mengembalikan nilai min 1. Ini adalah list yang ingin dicari dan target. Untuk outputnya, indeks dari 21 ada pada indeks list keempat dengan iteratif 2. Lanjut pada versi rekursifnya.
Di sini sama ada fungsi pencarian rekursif, parameternya ada 4, pilihan, target, kiri, kanan. Dengan ini, jika kiri lebih dari kanan, dia akan return -1 balik lagi ke awal. Jadi tidak ditemukan. Untuk kita mencari nilai tengahnya lagi, dengan kiri plus kanan terus dibagi 2, akan ketemu nilai tengahnya. Jika nilai tengahnya sama dengan target yang diminta, 21 tadi, itu akan di return di tengah. Ketika nilai tengah kurang dari target, maka akan return ke pencarian rekursif, pilihan target tengah plus 1. Dia akan mencari di sebelah kanannya. Else-nya sama seperti tadi, return pencarian rekursif, pilihan target kiri, tengah. Dia akan mencari sebelah kiri. Nah, ini bilangannya yang list yang ingin kita cari. Targetnya 21. Nah, ini ada indeks. Di sini indeks eh, indeks tidak sama dengan -1, yang artinya nilai target tidak ditemukan dalam list, maka cetak pesan yang menyatakan indeks dan nilai target tidak ditemukan dalam list. Dan outputnya untuk versi rekursif 21 ada pada indeks list keempat. Menjawab soal yang B, gunakan program A untuk mencari posisi 21 di list. Berapakah iterasi kah yang dibutuhkan nilai 21 ketemu? Untuk menemukan posisi angka 21 dalam list menggunakan algoritma pencarian biner di atas dibutuhkan dua iterasi saja. Berikut ini eksekusinya. Iterasi pertama, tengah adalah 0 plus 7 dibagi 2 yang menghasilkan 3. List di indeks ketiga adalah 15 tadi. Yang kurang dari 21 sehingga kiri menjadi 4. Menghasilkan 5. Menghasilkan di indeks kelima list adalah 21 yang sama dengan target. Nah, jika udah sama dengan target sehingga fungsi mengembalikan 5 yang merupakan indeks dari nilai 21 dalam list. Jadi algoritma menemukan angka 21 pada iterasi kedua. Masuk ke hasil analisis percobaan kedua di soal nomor 2. AB didefinisikan sebagai AB sama dengan A pangkat B sama dengan A pangkat bla 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 pangkat sebanyak B kali. Misal 5 pangkat 4 itu 5 pangkat 4 sebanyak 4 bilangan 4 sebanyak 5 buah. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? B. Implementasikan cara yang ada ditemukan soal untuk mengecek 320, 530, 725. 3 pangkat 20, 5 pangkat 30, 7 pangkat 25. Sorry, ini kurang perpangkatannya. C. Analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dan program E. Untuk menjawab pertanyaan yang A, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Ya, untuk mengurangi jumlah iterasi saat menghitung pangkat kita bisa menggunakan metode eksponensiasi biner yang membagi eksponen menjadi pangkat 2. Dalam metode ini Anda menghitung pangkat dengan mengkuadratkan bilangan dasar dan mengurangi eksponen secara eksponensial. Misalnya, 3 pangkat 10 dihitung sebagai 3 pangkat 2 pangkat 5 dengan syarat dikurung 3 pangkat 2 di pangkat 5. Sehingga hanya memerlukan 5 perkalian versi iteratif menggunakan loop untuk menghitung hasil akhir. Sementara versi rekursif memanggil dirinya sendiri dengan eksponen yang berkurang hingga mencapai base case.
Kedua metode ini meningkatkan efisiensi perhitungan dengan mengurangi jumlah operasi perkalian yang diperlukan. Masuk ke source code-nya. Oke, di sini versi iteratifnya pertama ada import time yaitu untuk mengukur waktu eksekusi program dan time start sama untuk waktu dimulainya eh, time startnya waktu dimulainya ada fungsi pangkat iteratif dengan parameter A dan B. Iterasi variabel fungsi pangkat iteratif dipanggil argumen A dan B, hasilnya disimpan dalam variabel hasil dan iterasi. Jadi eh, parameter A dan B akan masuk ke iterasi dan hasil. Dan hasil iterasi akan ada di time n. Ini hasil akhir waktunya. Jadi outputnya jika 5 pangkat 4 hasilnya 625, jumlah iterasinya 4, waktu eksekusinya 3, sekian detik. Masuk ke versi rekursifnya. Kita sama import time untuk mengetahui jumlah seberapa lama dia ini mengeksekusinya. Di sini ada fungsi pangkat rekursif dengan parameter A dan B. Variabel ada time startnya juga untuk awal kita memulainya. Def pangkat B iterasi. Jika B sama dengan 0, dia akan return 1. Nambah 1 iterasi. Else hasil iterasi sama dengan pangkat A, B min 1 iterasi plus 1. Return A dipangkatkan hasil dan masuk ke iterasi. Hasil pangkat ntar dicetak di sini. Sehingga outputnya masukkan nilai angkanya misal 5 pangkat 4 625. Jumlah iterasinya 4. Waktu eksekusinya 4,6 sekian detik. Jawab pertanyaan yang B, implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek 3 pangkat 20, 5 pangkat 30, 7 pangkat 25. Untuk 3 pangkat 20, hasilnya sekian, dan ini sekian, sekian. Pertanyaan C, analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program B. Oke, untuk yang cara A, iteratif, 5 pangkat 4, jumlah iterasinya 4, dengan waktu eksekusinya 3, sekian detik. Sedangkan cara yang rekursif, sama hasilnya iterasinya 4, cuman waktu eksekusinya lebih lama, yaitu 4,6 sekian detik. Jadi perbandingan waktunya lumayan jauh, yaitu sekitar 1,6 detik. Oke, masuk ke kesimpulan brute force. Kesimpulannya yaitu berdasarkan percobaan serta hasil analisis data dapat disimpulkan algoritma brute force adalah metode yang sederhana namun efektif untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Dengan cara mencoba setiap kemungkinan solusi yang ada secara sistematis, algoritma ini tidak memerlukan pengetahuan khusus sebelumnya tentang masalah tersebut dan bergantung pada kekuatan komputasi untuk menguji semua opsi yang mungkin meskipun dapat menjamin penemuan solusi yang optimal. Pendekatan brute force seringkali tidak efisien karena kompleksitas waktu dan ruang yang tinggi, terutama pada masalah dengan banyak kemungkinan solusi. Oleh karena itu, algoritma ini lebih cocok untuk masalah yang relatif sederhana atau ketika alternatif lain tidak tersedia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh
teman saya. Bagian 6, tugas mandiri brute force. Tugas 1. 1. Bilangan bulat positif bilangan dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika ada bilangan bulat 2 sampai dengan bilangan 1 yang habis membagi bilangan, maka bilangan bukan prima. A. Dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat, bilangan, dan mengembalikan nilai true jika bilangan prima, dan false jika bilangan bukan prima. Gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Kita lanjut saja. Untuk program di soal yang A, saya jelaskan. Pengguna diminta untuk memasukkan sebuah angka melalui input. Angka yang dimasukkan oleh pengguna disimpan ke dalam variabel bilangan. Fungsi bilangan prima dipanggil dengan memberikan bilangan sebagai argumen. Fungsi ini akan memeriksa apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima atau bukan. Di dalam fungsi bilangan prima dilakukan beberapa pengecekan. Pertama, jika bilangan kurang dari 2, maka langsung dikembalikan nilai false karena bilangan kurang dari 2 tidak dapat menjadi bilangan prima. Lalu jika bilangan sama dengan 2 atau jika I sama dengan bilangan, maka dikembalikan nilai true karena 2 adalah bilangan prima dan iterasi sudah mencapai bilangan itu sendiri tanpa menemukan pembagi. Jika bilangan habis dibagi oleh I, maka dikembalikan nilai false karena bilangan memiliki pembagi selain 1 dan bilangan itu sendiri. Jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka dilakukan rekursi dengan memanggil kembali fungsi bilangan prima dengan menambahkan nilai I sebesar 1. Hasil dari pemanggilan fungsi bilangan prima disimpan dalam variabel hasil. Dilakukan pengecekan terhadap nilai hasil. Jika hasil adalah true, maka ditampilkan bahwa bilangan adalah bilangan prima. Begitu juga yang bukan prima. Ini contohnya 5 dan 6. Untuk angka 5 adalah prima dan untuk angka 6. B. Untuk data berikut, ceklah statusnya menggunakan program yang telah ada, yaitu program sebelumnya. Di sini diminta memasukkan angka 10.234.217, lalu angka 50.289.321, lalu angka 103.348.983. Hasilnya ini. Untuk angka yang pertama bukan prima, yang kedua bukan juga, dan yang terakhir juga bukan. Jadi ketiganya bukan bilangan prima. C. Untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Ini programnya tetap. Di sini untuk angka yang pertama tadi yang 10.234.217 memiliki 6 iterasi. Angka 50.289.321 memiliki 2 iterasi. Dan untuk angka 103.348.983 memiliki 2 iterasi. Ketiganya bukan merupakan bilangan prima dan masing-masing bilangan tersebut memiliki iterasi yang berbeda-beda. D. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Anda tidak perlu melakukan uji prima bilangan 1000 menggunakan semua bilangan dari 2 sampai dengan 99. Cukup 2 sampai 31. Di sini untuk kodenya saya jelaskan. Pengguna diminta untuk memasukkan sebuah angka melalui input. Angka yang dimasukkan oleh pengguna disimpan dalam variabel bilangan. Fungsi bilangan prima dipanggil dengan pembagian bilangan sebagai argumen. Fungsi ini akan memeriksa apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima atau bukan, serta menghitung jumlah iterasi yang diperlukan untuk melakukan pengecekan. Dalam fungsi bilangan prima dilakukan beberapa pengecekan. Jika bilangan kurang dari 2, maka
mengembalikan nilai false dan iterasi 0 karena kurang dari 2 tidak dapat menjadi bilangan prima. Jika bilangan sama dengan 2 atau jika i sama dengan bilangan, maka nilainya true jumlah iterasi dan jumlah iterasi sebelumnya. Karena 2 adalah bilangan prima dan iterasi sudah mencapai bilangan itu sendiri tanpa menemukan pembagi. Jika bilangan habis dibagi oleh i, maka dikembalikan nilai false dan nilai i karena bilangan memiliki pembagi selain 1 dan bilangan itu sendiri. Jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka dilakukan rekursi dengan memanggil kembali fungsi bilangan prima dengan menambahkan nilai i sebesar 1. Ini hasilnya. Jika menggunakan kode sebelumnya akan dihasilkan 32 iterasi. Jika tidak akan dihasilkan 996 iterasi. Jika tidak akan dihasilkan 996 iterasi. Ini kode yang sebelumnya, ini kode yang saat ini. Implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek angka ini. Berdasarkan output yang dihasilkan dari ketiga bilangan tersebut, dinyatakan bukan bilangan prima dan masing-masing bilangan memiliki iterasi yang berbeda-beda. Hasil iterasi sama dengan program D dikarenakan ketiga bilangan bukan bilangan prima. Lanjut. Analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Ini untuk program A, ini program E. Ini dia perbandingannya. Ini program A dan ini program E. Tugas 2. Perkalian antara dua bilangan positif A kali B didefinisikan sebagai A kali B sama dengan B plus B sampai dengan plus B sebagai A. Misal 5 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Penjumlahan bilangan 4 sebanyak 5 buah. A. Dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan 1, bilangan bulat 1, bilangan 1, dan bilangan 2. Program tersebut mengembalikan nilai bilangan 1 dikali bilangan 2. Gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Kita langsung saja di sini. Untuk programnya saya jelaskan. Pertama, pengguna diminta masukkan angka yang diminta untuk masukkan angka yang akan dihitung. Lalu angka dimasukkan oleh pengguna ke dalam variabel bilangan. Fungsi bilangan prima dipanggil dengan memberikan bilangan sebagai argumen serta nilai awal i dan loop. Fungsi ini akan memeriksa apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima atau bukan. Di dalam fungsi bilangan prima dilakukan beberapa pengecekan. Jika bilangan kurang dari 2, nilainya false bersama dengan jumlah iterasi yang telah dilakukan. Jika bilangan sama dengan 2 atau jika i sama dengan bilangan, nilainya true bersama dengan jumlah iterasi yang telah dilakukan. Jika i lebih besar dari akar kuadrat dari bilangan ditambah 1, maka dikembalikan nilai true bersama dengan jumlah iterasi yang telah dilakukan. Hal ini karena pada tab ini semua kemungkinan pembagi yang mungkin sudah diperiksa. Jika bilangan habis dibagi oleh i, maka dikembalikan nilai false bersama dengan jumlah iterasi yang telah dilakukan. Jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka dilakukan rekursi dengan memanggil kembali fungsi bilangan prima dengan menambahkan nilai i sebesar 1 dan mengupdate jumlah iterasi.
Hasil dari pembagian fungsi bilangan prima disimpan dalam variabel A dan B, yang masing-masing mewakili status apakah bilangan prima atau tidak, serta jumlah iterasinya. Ini untuk bilangan A, ini untuk bilangan B. Hasil perkalian 5 kali 4-nya adalah 20. Di sini dijelaskan iterasinya sebanyak 50. Lanjut. Untuk data soal B, untuk data berikut ceklah hasil perkaliannya menggunakan program yang telah Anda buat. Menggunakan program yang sebelumnya. Di sini diminta angka 34.521 kali 48.763. Lalu angka 29.976.976 dikali dengan 233.912. Lalu angka 980.238 dikali dengan angka 123.498. Untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Ini ya, bisa kita lihat. Bilangan yang pertama, perkaliannya segini. Untuk iterasinya sebanyak ini. Begitu juga angka yang seterusnya. Oke, kita lanjut. D. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Untuk menghitung 8 kali 7, Anda tidak perlu menghitung 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sebanyak 8 buah. Bisa diganti menambah 14 tambah 14 tambah 14 sebanyak 4 buah. Untuk programnya, ini saya jelaskan. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan angkanya. Lalu, sebuah variabel awal diinisialisasikan dengan bilangan 1. Sebuah fungsi perkalian baru didefinisikan dengan parameter A, B, C, D, dan E. Fungsi ini bertujuan untuk mengalihkan dua bilangan dengan memanfaatkan rekursi. Pada baris 4 sampai 7, fungsi perkalian baru diperiksa jika A sudah mencapai nilai C. Maka akan mengembalikan hasil perkalian serta jumlah iterasi. Jika tidak, maka proses perkalian akan dilanjutkan. Dalam loop for yang berjalan sebagai nilai A, nilai C akan bertambah 1, nilai D akan ditambah dengan nilai B, dan nilai E akan bertambah 1. Kemudian, fungsi perkalian baru akan dipanggil kembali secara rekursif dengan nilai A, B, C, D, dan E yang sudah diperbarui. Output dari fungsi perkalian baru bilangan 1, bilangan 2 akan dicetak. Ini hasilnya. Di sini dihasilkan iterasi sebanyak 4 buah. Jadi sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Lanjut. Implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek angka-angka ini. Hasilnya adalah ini. Untuk perkalian yang pertama, iterasinya sebanyak 17.261. Untuk perkalian yang kedua, iterasinya sebanyak 149.382. Untuk yang ketiga, dihasilkan iterasi sebanyak 490.120. Oke, lanjut. Analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Jadi ini untuk program A-nya dan waktu eksekusinya adalah sekian.
Dan ini untuk program I-nya, untuk waktu eksekusinya adalah sekian. Lanjut. Tugas 3. String matching merupakan proses untuk mencari posisi pattern tertentu di sebuah string. Gambar 4 menunjukkan proses string matching dengan teks nobody noticed him dan pattern not. Ini gambarnya. Kita lanjut saja. Sebentar. Soal nomor 4. Dari uraian permasalahan tersebut, buatlah program. Bentar ya. Buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat, teks, dan pattern. Program tersebut mengembalikan indeks posisi ditentukannya pattern di teks menggunakan strategi brute force seperti yang ditunjukkan di gambar sebelumnya. Jadi ini kodenya, akan saya jelaskan. Sebuah teks dan pola yang akan dicari dalam teks tersebut didefinisikan teks sama dengan nobody noticed him. Teks awalnya dicetak dengan menggunakan perintah print text. Ini. Sebuah fungsi teks didefinisikan dengan parameter teks dan pattern. Fungsi ini bertujuan untuk mencari posisi pola dalam teks. Di dalam fungsi teks, panjang teks X dan panjang pola Y dihitung. Dilakukan iterasi melalui teks untuk mencari pola dengan menggunakan perulangan for. Variabel Z diinisialisasi dengan 0 dan selanjutnya ditingkatkan secara bertahap. Perulangan while digunakan untuk memeriksa apakah karakter pada posisi yang sesuai dalam teks sama dengan karakter pada pola. Jika kedua karakter sama, variabel Z akan ditingkatkan. Jika tidak, iterasi berhenti. Jika nilai Z sama dengan panjang pola Y, itu berarti pola telah ditemukan di teks pada posisi yang tepat. Fungsi ini akan mengembalikan indeks di mana pola ditemukan, yaitu I. Jika pola tidak ditemukan di dalam teks, fungsi akan mengembalikan false. Setelah fungsi dijalankan, posisi pola dalam teks ditentukan dan disimpan dalam variabel posisi. Dilakukan pengecekan apakah posisi pola telah ditemukan. Jika tidak, posisi sama dengan false, pesan pattern tidak ditemukan dalam teks, dicetak. Jika ya, maka akan keluar pesan seperti ini. Ini untuk outputnya. Lanjut. Soal nomor 5. Untuk data berikut, carilah posisi pattern 165 di string 10, 21, 65, 65, 1, 4, 5, 3, 8, 8, 8, 6, 1, 0, 9, 7, 3, 5, 5, 5. Di sini saya akan jelaskan programnya. Sebuah teks dan pola pattern ditentukan. Fungsi teks didefinisikan dengan parameter teks dan pattern. Fungsi ini bertujuan untuk mencari pola dalam teks menggunakan metode pencocokan string. Variabel X dan Y diinisialisasi dengan panjang teks dan panjang pola. Sebuah loop for digunakan untuk mengiterasi melalui indeks teks. Rentang iterasi adalah dari 0 hingga panjang teks dikurangi panjang pola ditambah 1.
Di dalam loop for, sebuah variabel Z diinisialisasi dengan 0 yang merepresentasikan indeks pola. Sebuah loop while digunakan untuk mencocokkan karakter pada setiap posisi dalam teks dengan karakter pada pola. Loop ini akan terus berjalan selama Z lebih kecil dari panjang pola dan karakter pada teks sama dengan karakter pada pola. Jika semua karakter dalam pola cocok dengan karakter dalam teks pada posisi yang sama, maka nilai Z akan sama dengan panjang pola, menunjukkan bahwa pola ditemukan pada posisi tersebut dalam teks. Fungsi akan mengembalikan indeks posisi awal pola dalam teks. Jika tidak ada posisi dalam teks di mana pola ditemukan, fungsi akan mengembalikan nilai -1. Fungsi dipanggil dengan menggunakan teks dan pola yang telah ditentukan sebelumnya. Hasilnya disimpan dalam variabel posisi. Jika nilai posisi sama dengan -1, pesan pattern ini akan dicetak. Dan jika tidak, maka pesan ini akan dicetak. Di sini dihasilkan pada angka ini pattern ditemukan di posisi 6. 16 ini. Lanjut. Soal 6. Untuk teks dan pattern pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Di sini iterasi yang dibutuhkan ialah 11 iterasi. Ini adalah programnya. Lanjut. Nomor 7. Jelaskan algoritma Boyer-Moore untuk string matching. Algoritma Boyer-Moore adalah metode pencarian string yang efisien dalam pemrograman yang melalui pencocokan dari karakter terakhir dari pola yang dicari. Algoritma ini menggunakan dua heuristik, bad character heuristik dan good suffix heuristik. Heuristik bad character membandingkan karakter yang tidak cocok dan menggeser pola untuk mencocokkan karakter tersebut atau melewatinya. Good suffix heuristik bekerja ketika ada kecocokan substring. Jika terjadi ketidakcocokan setelahnya, algoritmanya akan menggeser pola ke kejadian terakhir dan substring yang cocok tersebut. Kombinasi kedua heuristik ini memungkinkan Boyer-Moore melakukan pencarian dengan lebih sedikit perbandingan daripada metode pencarian string lainnya, sehingga lebih cepat dan efisien. Lanjut. 8. Jelaskan kelebihan algoritma Boyer-Moore dengan pendekatan brute force. Jadi kelebihan utama algoritma Boyer-Moore dibandingkan dengan pendekatan brute force adalah kemampuannya untuk mengurangi jumlah perbandingan yang diperlukan dalam pencarian pola dalam sebuah teks. Algoritma ini mencapai efisiensi tersebut dengan memanfaatkan heuristik yang memungkinkan pemindaian teks dari kanan ke kiri dan melakukan pergeseran pola yang lebih besar ketika tidak cocok. Hal ini mengurangi jumlah perbandingan yang harus dilakukan, terutama dalam kasus di mana pola memiliki karakter yang unik atau teks yang panjang. Lanjut. Nah, 9. Gunakan algoritma Boyer-Moore untuk melakukan hal yang sama dengan soal B. Ini untuk kodenya saya jelaskan sedikit. Pertama, sebuah teks dan pola ditentukan. Lalu, sebuah fungsi bernama teks didefinisikan sebagai parameter teks dan pattern. Fungsi ini bertujuan untuk mencari pola dan teks menggunakan algoritma pencocokan string Boyer-Moore yang dapat meningkatkan efisiensi pencarian dengan memanfaatkan tabel pintas. Variabel X dan Y diinisialisasi dengan panjang teks dan panjang pola. Sebuah dictionary Boyer-Moore dibuat untuk menyimpan posisi dari setiap karakter dalam pola.
Sebuah loop for digunakan untuk mengiterasi melalui karakter-karakter dalam pola. Setiap karakter dan posisinya ditambahkan ke dalam dictionary Boyer-Moore. Sebuah variabel indeks diinisialisasi dengan nilai panjang pola dikurangi 1. Sebuah loop while digunakan untuk mencocokkan pola dalam teks. Loop ini akan terus berjalan selama indeks kurang dari panjang teks. Dalam loop while, sebuah variabel z diinisialisasi dengan nilai panjang pola dikurangi 1. Ini merepresentasikan indeks dari karakter dalam pola. Sebuah loop while bersarang digunakan untuk membandingkan karakter-karakter dalam teks dengan karakter-karakter dalam pola. Loop ini akan terus berjalan selama z tidak negatif dan karakter dalam teks sama dengan karakter dalam pola. Jika seluruh karakter dalam pola cocok dengan karakter dalam teks pada posisi yang sama, maka pola ditentukan pada posisi tersebut dalam teks. Fungsi akan mengembalikan indeks posisi awal pola dalam teks. Jika tidak, dicoba pencocokan menggunakan tabel pintas Boyer-Moore untuk mencari perpindahan yang optimal. Jika tidak ada posisi dalam teks di mana pola ditemukan, fungsi akan mengembalikan nilai false. Fungsi dipanggil dengan menggunakan teks dan pola yang telah ditentukan sebelumnya. Hasilnya disimpan dalam variabel posisi. Jika nilai posisi sama dengan negatif 1, pesan pattern tidak ditemukan dalam teks akan dicetak. Jika tidak, pattern ditemukan di posisi diikuti dengan indeks posisi pola di dalam teks dicetak. Jadi di sini untuk outputnya pattern ditemukan di posisi 6. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dan tingkah laku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.